Hai semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Jessica Nova. Kali ini pembahasannya akan agak hot gitu karena aku akan bahas tentang kontrasepsi. Kontrasepsi apa yang paling aman, nyaman, enak dipakai gitu dan minim efek samping versi aku dan pasangan dan suami. Di sini aku mau menggarisbawahi kalau tidak ada anjuran untuk tidak memakai kontrasepsi tertentu, tetapi ini murni adalah pilihan aku dan suami karena kesepakatan kita bersama gitu. Jadi jangan diartikan kalau pakai kontrasepsi ini berbahaya nanti begini, jangan gitu guys, karena ini sekali lagi aku bilang ini adalah kesepakatan antara kalian dan pasangan. Jadi sebelum memilih kontrasepsi ini, aku sudah berdiskusi dengan pasangan, kita juga sudah baca-baca banyak tentang artikel-artikel kesehatan tentang kontrasepsi A sampai Z gitu kan. Banyak pilihan kontrasepsi sampai akhirnya kita sepakat untuk kita tidak memilih kontrasepsi pil KB, suntik KB, atau spiral, atau juga susuk gitu, dan yang lainnya. Suami berpikir juga kalau istri itu sudah menanggung kehamilan, melahirkan, menyusui, dan membesarkan anak gitu. Kenapa harus dikasih tanggungan lagi untuk memakai kontrasepsi? Sedangkan ada pilihan kontrasepsi lain yang bisa dipakai oleh suami. Nah ini pertanyaan yang sering banget dijumpai dan sering banget kejadian kebobolan nih gara-gara ini. Ketika setelah melahirkan kemudian aktif menyusui, di situ ada periode di mana kita pasti tidak mendapatkan menstruasi atau haid. Dan pada saat itu aku juga tidak mengalami menstruasi sampai hampir 2 tahun karena menyusui itu tadi, menyusui kembar dan produksi ASI-nya juga lumayan banyak. Cuma kami sudah diwanti-wanti oleh dokter Obgyn pada saat itu. Jadi saat itu dokter bilang jaminan untuk KB alami setelah masa nifas hanya 3 bulan dengan syarat itu aktif menyusui. Dan menyusui itu benar-benar 2 jam atau 3 jam sekali gitu, artinya benar-benar masih sangat sering untuk menyusui. Setelah itu dokter menyarankan untuk kalau mau pakai kontrasepsi nanti bisa balik lagi dirundingkan dulu mau pakai kontrasepsi apa. Akhirnya aku dan suami berpikir kayaknya kita pelajarin dulu nih kontrasepsinya seperti apa, sampai akhirnya kami menemukan metode yang tepat dan pas dan nyaman untuk kedua belah pihak. Kenapa aku tidak memilih memakai pil KB, suntik KB, IUD atau spiral atau susuk gitu? Karena di samping efektivitasnya untuk mencegah kehamilan, tapi juga ada efek samping yang lain. Contohnya misalnya kenaikan berat badan. Banyak dari teman-temanku juga yang akhirnya memilih kontrasepsi, di antara itu mengalami kenaikan berat badan gitu, dan itu hal yang sama-sama aku dan suami tidak inginkan gitu. Jangan sampai gara-gara kontrasepsi terus akhirnya badan jadi rusak. Ada juga yang muncul breakout di mukanya, itu juga karena pengaruh hormon. Ada lagi juga yang masalah untuk pemasangan IUD atau spiral, tiba-tiba keluar sendiri spiralnya atau ada muncul infeksi. Tidak semua perempuan mengalami itu, tapi itulah beberapa efek samping yang ada setelah pemakaian kontrasepsi pada wanita. Akhirnya kami sampai pada kesepakatan untuk kita pakai sistem kalender kombinasi dengan penggunaan kondom. Kondom. Aku tahu di masyarakat kita banyak banget stigma yang bilang kalau, ini terutama ya di kaum pria ya, merasa kalau disuruh pakai kondom itu seperti tidak ada harga dirinya, merasa dipakai kondom itu rasanya nggak enak, terus merasa kalau pakai kondom itu seperti tidak diingini. Tapi gini deh guys, logikanya seperti yang tadi aku bilang, aku dan suami sepakat untuk perempuan itu sudah menanggung sakitnya banyak, kenapa harus dibebani lagi untuk perempuan lagi yang pakai kontrasepsi, sedangkan kontrasepsi itu bisa dilakukan oleh laki-laki dan itu juga hanya berkorban beberapa hari guys. Artinya
dari hari ke-9 setelah haid hari pertama sampai 9 hari ke depan, kalian pakai kontrasepsi gitu, kalian pakai kondom jika terjadi hubungan. Apakah itu jadi hal yang sangat-sangat menyusahkan atau jadi sangat berat? Sepertinya sih selama ini aku pikir enggak ya gitu, harusnya sih tidak merasa seperti itu. Justru banyak benefit dari penggunaan kondom itu sendiri. Salah satunya, membuat pria jadi lebih tahan untuk tidak ejakulasi lebih dulu. Sekarang ini udah banyak banget pilihan kondom guys. Kalau memang tidak mau rasanya tebal, terus dipakainya enak, nyaman, sensasinya seperti tidak memakai kondom, itu juga udah banyak pilihannya. Di pasaran tuh beredar dari yang ketebalan berapa sampai ketipisan berapa gitu loh guys. Dan ada kondom yang paling tipis juga, gak usah khawatir akan robek atau akan bocor gitu. Selama kita pakainya dengan baik dan benar, dengan posisi yang baik dan benar, dan kalian gak over gitu. Emang mau gerakan se-over apa sih sampai bikin kondom tuh jadi bocor gitu? Sejujurnya ada untuk beberapa wanita mungkin yang mengalami alergi terhadap bahan lateks gitu, karena bisa aja akhirnya jadi alergi di area sensitifnya gitu, di area organ intimnya. Tapi lebih dari itu, yang selama ini aku baca-baca, nggak ada efek samping yang lebih artinya yang sampai bikin berat badan gimana-gimana atau mempengaruhi hormon, itu enggak gitu. Jadi masa subur perempuan kalau aku menghitungnya adalah hari ke-9 dari hari pertama haid, itu adalah mulai hari pertama masa subur sampai dengan 9 hari ke depan. Selain menghitung manual, aku juga biar firm nih, biar pasti, aku juga download aplikasi kayak period tracker gitu untuk siklus haid wanita. Kalian bisa cari di App Store, di Play Store, itu banyak banget aplikasi itu. Tinggal masukin aja hari pertama haid kalian tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa, nanti si aplikasi ini akan menghitung sendiri tuh di hari keberapa kalian mulai memasuki masa subur sampai dengan hari keberapa masa suburnya berakhir. Nah, jika terjadi hubungan di periode masa subur itu, ya sudah dipastikan dong gitu, kalau tidak mau hamil ya pakai kontrasepsi mencegah kehamilan. Ya cukup besar sih sampai saat ini efektif gitu. Setelah kelahiran kembar kemarin ya hari ini juga masih aman gitu, selagi kita benar-benar menghitungnya tepat. Lagi-lagi itu tadi double checking kalau aku. Jadi selain menghitung manual ya kita pakai period tracker itu tadi. Dan yang pasti juga pemilihan kondom, pemakaian kondom yang baik dan benar gitu. Jangan sampai nanti dibilang kondomnya bocor, ya iya karena kalian makainya nggak tepat. Ya bisa aja akhirnya jadi merembes terus akhirnya bocor. Jadi untuk moms nih yang baru mengalami kelahiran, lagi masih masa nifas, setelah 40 hari, diingat-ingat ya, jaminan kalian untuk KB alami selama menyusui aktif itu hanya 3 bulan. Jangan sampai karena tidak mengalami menstruasi lalu berpikir kita tidak subur. Kita tetap memiliki masa subur gitu, yang sewaktu-waktu bisa aja terjadi kehamilan kalau terjadi pembuahan. Dan itu sudah terbukti, beberapa teman-temanku, orang-orang di sekitarku gitu mengalami hal yang sama gitu. Dipikirnya karena tidak haid, tidak menstruasi, masih aktif menyusui, 3 bulan setelah itu santai-santai aja gitu karena masih belum dapat haid juga, ternyata tiba-tiba hamil gitu. Bukan berarti ini kita seperti menolak rezeki dari Tuhan, nggak begitu juga guys. Tapi kalau bisa direncanakan, kenapa tidak? Kalau bisa dikasih jarak, kenapa tidak? Kenapa? Karena kasihan dong bayi yang baru lahir ini, yang masih bayi banget yang harus kita urus. Terus kitanya udah keburu hamil lagi gitu, sedangkan si bayi ini masih sangat butuh perhatian kita dan energi kita yang luar biasa gitu.
Untuk kaum suami, tolong tidak lagi berpikir kalau penggunaan kontrasepsi pria seperti kondom itu berarti menginjak harga diri kalian, itu berarti merendahkan diri kalian. Sama sekali tidak seperti itu, karena dengan kalian mau berkorban 9 hari masa subur itu, kalian sudah sangat menunjukkan kalau kalian mencintai istri kalian. Buktinya apa? Kalian tidak menginginkan ada efek samping yang lain yang dialami oleh istri kalian akibat penggunaan kontrasepsi yang tadi udah aku sebutin. Tapi untuk kalian, para wanita yang mengalami masalah alergi terhadap bahan latex seperti penggunaan kondom, kalian mungkin bisa memikirkan untuk penggunaan kontrasepsi lain yang dirasa lebih aman, nyaman, dan pastinya tidak menimbulkan reaksi alergi di tubuh kalian. Oke guys, itu aja dulu sharing dari aku tentang kontrasepsi yang paling aman, nyaman, enak untuk kedua belah pihak antara suami dan istri. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Bye.